Saudara, pada hari ini saya akan membawakan satu judul khotbah, yaitu benarkah orang kaya sulit masuk kerajaan surga? Karena ada banyak ayat Alkitab bahwa orang kaya sulit masuk kerajaan surga. Saya akan memaparkan orang yang kaya model apa yang sulit masuk kerajaan surga. Mari kita baca dalam Matius 19, saudara, ayat 16 sampai 26. Buka Matius 19 ayat 16 sampai 26 kita baca ya. Matius 16 ayat 16 sampai 26. Matius 19. Orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya Yesus yang baik. Tapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihlah sama manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin. Engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah." Ketika murid-murid mendengar itu, sangatlah gemparlah mereka berkata, "Jika demikian, siapa yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Saudara, akan saya membahas ayat demi ayat, saudara, supaya tahu ke arah mana ayat itu bisa diterapkan. Saudara. Sebagai pendahuluan khotbah, saudara, ada beraneka ragam sifat manusia yang kita jumpai, saudara. Ada orang yang tidak tahan terhadap kekayaan. Ada banyak orang tidak kekayaan. Dulu dia menjadi orang yang sedikit tidak kaya alias cukup-cukup. Dia begitu luar biasa melalui Tuhan. Tetapi setelah dia menjadi kaya, saudara, dia lupa pada Tuhan. Jika saya katakan inilah kelemahan orang kaya. Pada saat dia menghadapi kekayaan, dia tidak tahan dan sering dia lupa kepada Tuhan. Tetapi juga ada kebalikannya, saudara. Ada yang tidak tahan terhadap kemiskinan. Dulu waktu dia kaya, melayani Tuhan demikian hebatnya, membantu banyak orang, dan macam-macam. Setelah dia mengalami kebangkrutan atau miskin, dia meninggalkan Tuhan. Dia marah pada Tuhan. Kenapa Tuhan saya menghadapi keadaan seperti ini? Saya dulu bisa bergerak, sekarang saya tidak bergerak apa-apa. Sehingga mereka meninggalkan Tuhan. Banyak orang, dua model ini banyak saya jumpai di kalangan orang-orang Kristen, termasuk hamba-hamba Tuhan. Saudara-saudara termasuk golongan yang mana? Saudara bisa cek sendiri, saudara punya karakter bagaimana. Saudara, hari ini kita bahas seorang muda yang kaya yang datang kepada Yesus. Kita bahas ayat per ayat ya, untuk bisa mengerti
kemana ayat itu ditujukan. Ayat 16, saudara, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara, kalau saudara membaca paralelnya dalam Lukas 18 ayat 18, ini paralel dengan Matius 19, saudara. Dikatakan ada seorang pemimpin. Pemuda itu kaya, tapi sekaligus dalam Lukas diberitakan bahwa dia seorang pemimpin. Kalau baca paralel lagi dalam Markus 10:17 paralelnya, saudara. Dia, orang pemuda itu datang kepada Yesus sambil bertekuk lutut di hadapan Tuhan. Di hadapan Yesus. Saudara, dia seorang pemuda yang kaya, saudara. Dikatakan dalam Lukas juga dia seorang pemimpin. Dan dikatakan dalam Markus, dia datang bertekuk lutut di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Saudara, ini menunjukkan kerendahan hati pemuda itu, Tuhan. Dia mungkin sebagai orang kaya, sebagai pemimpin, dia berhadapan dengan Yesus yang dia tidak tahu bahwa Yesus Tuhan. Dia pasti mengalami suatu kesombongan. Tapi orang muda ini tidak, dia mengalami suatu kerendahan hati. Ini beda dengan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Sekali begitu sombongnya menghadapi seseorang. Suka menyerang, bukan suka mencoba Yesus. Setelah pemuda ini kaya, punya jabatan, tapi masih punya kerendahan hati. Kerinduan juga untuk hal-hal rohani. Yaitu dia bertanya mengenai hidup yang kekal. Kalau saudara lihat dalam kehidupan sehari saudara, kebanyakan orang-orang yang kaya, saya rasa kebanyakan ya, bukan semua orang kaya, sudah bekerja dalam dunia bisnisnya, dan dia merasa sukses. Seringkali orang itu tidak mau menghiraukan hal-hal rohani, saudara. Yang dalam benak pikiran mereka hanya uang dan bisnisnya bisa sukses, itu kebanyakan. Bukan semua, ini pemuda nih, begitu hebat, dia kaya punya jabatan, tapi masih memikirkan hal-hal rohani. Tetapi karena pemuda tidak pernah banyak belajar firman, tidak mengerti kebenaran firman, dia memikir satu pikiran yang seolah-olah dia berbuat baik itu bisa mendapatkan hidup kekal. Setelah ini sangat bertentangan lagi dengan banyak ayat mengatakan bahwa hidup kita itu, kita selamat tuh hanya karena iman. Bukan karena perbuatan baik. Memang iman itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Tapi perbuatan baik itu tidak ada andil sama sekali untuk saudara mendapatkan anugerah keselamatan. Anugerah keselamatan hanya didapatkan melalui iman. Tapi pemuda ini punya satu pemikiran yang salah. Seolah dia mikir dengan hidup yang kekal itu dengan perbuatan-perbuatan baik. Sehingga di ayat 17 katakan jawab Yesus. Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, masuk ke dalam surga, turutlah segala perintah Allah. Saudara bandingkan dengan Markus 10:18 paralelnya ya. Jawab Yesus itu apa pemuda bertanya. Yesus menjawab, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Itu jawaban Yesus. Saudara, saya sedikit menyimpang daripada temanya, saudara. Karena ayat ini banyak yang mengatakan inilah bukti bahwa Yesus itu bukan Allah. Kenapa saya agak menyimpang? Karena banyak orang yang tidak percaya Yesus sebagai Allah, itu dia mengutip di Markus 10 ayat 18, saudara. Dikatakan, mengapa kau katakan aku baik? Tidak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Seolah Yesus bukan orang baik dan dia bukan Allah. Sehingga dikatakan dengan jelas, ini loh Yesus bukan Allah, dia sebagai manusia biasa, sebagai guru, bahkan juga sebagai nabi. Tapi kalau saudara ada beberapa ajaran mengatakan Yesus bukan Allah, saudara, dengan menggunakan ayat ini, dia lupa pada ayat-ayat lain yang mengatakan secara eksplisit bahwa Yesus itu benar-benar Allah. Saudara catat sendiri dalam catatan saudara, saya kasih beberapa ayat yang
bisa baca karena waktunya cukup singkat lah. Ada Yohanes 1 ayat 1, Roma 9 ayat 5, Titus 2 ayat 13, 1 Yohanes 5 ayat 20. Ini semua ayat tadi menunjukkan bahwa Allah itu, Yesus itu betul-betul Allah, bukan sekedar manusia. Memang dalam diri Yesus ada dua natur, ada natur manusianya karena dia datang sebagai manusia, karena dia menebus manusia sehingga datang sebagai manusia. Tapi sekaligus dalam diri Allah itu ada natur Allah. Jika dia tahu apa yang dikatakan oleh ahli Taurat, isi hati seseorang dia tahu. Hanya Allah yang mengetahui isi hati seseorang, dan Yesus tahu itu. Markus 10 ayat 17 yang parahnya pemuda itu juga menyebut Yesus itu guru yang baik. Berarti pemuda itu menganggap Yesus itu adalah manusia biasa. Manusia yang sekedar sebagai orang pintar atau sebagai guru. Dan Yesus mengatakan ayat 17 atau Markus 10 ayat 18, Yesus kepingin pemuda itu mau percaya bahwa Yesus itu baik dan sekaligus sebagai Allah. Sehingga muncul 17 ayat 18. Ayat 17b, saudara, bandingkan dengan Roma 2, 13, saudara. Ayat 17 mengatakan, ada kata segala, saudara. Saudara, kata segala itu menunjukkan bahwa orang tidak mungkin melakukan segala hukum Taurat atau yang diperintahkan Allah bisa sempurna. Tidak ada satu orang pun bisa melakukan seluruh hukum Taurat secara sempurna. Saudara, tujuan Yesus di sini itu menyadarkan pemuda itu bahwa tidak mungkin dia mendapatkan hidup yang kekal dengan usahanya sendiri. Saudara. Itu maksud pada Yesus. Ayat 18 sampai 20, saudara. Orang itu masih membantah Yesus. Kata orang itu, kata pemuda yang padanya, perintah yang mana, saudara? Dan Yesus berkata kepada orang itu, soal pemuda itu mengatakan, perintah yang mana sih Tuhan yang tidak aku lakukan? Karena dia merasa dia berbuat baik. Dan Yesus katakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Bahkan ayat 19 katakan, hormatilah ayahmu, ibumu, dan kasihlah semua manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 20 sekali lagi orang itu sombong mengamati orang pemuda itu. Kata orang muda itu, semuanya itu telah kuturuti. Apalagi masih kurang. Itu katanya pada Tuhan Yesus. Saudara, ternyata usaha Yesus menyadarkan pemuda itu bahwa tidak mungkin masuk surga dengan usaha sendiri, tidak berhasil. Karena kemudian bertanya perintah yang mana lagi? Yang mengatakan karena pemuda itu merasa dirinya benar sehingga buta terhadap dosa-dosanya. Saudara, makna apa saudara ambil dengan pemuda ini, saudara, sebagai contohnya? Saudara, kalau saudara menginjili pada seseorang merasa dirinya hebat, saudara, itu lebih sulit daripada orang merasa dirinya berdosa. Kalau orang sudah merasa dirinya baik, saudara menginjili orang itu sangat sulit, saudara. Saudara menginjili orang kaya, dia mengatakan, ngapain aku butuh Tuhan Yesus? Aku sudah kaya, pekerjaanku sukses, anak istriku sukses, semuanya sukses. Jadi kalau kamu berikan Injil kepada aku, sudah tidak perlu diinjil ya. Aku sudah semuanya bisa berjalan dengan baik. Setelah itu satu keadaan seseorang yang sulit sekali ini diberitakan pada orang-orang demikian. Beda dengan orang-orang yang merasa dirinya itu berdosa dan membutuhkan Yesus. Pemuda itu merasa dirinya sempurna, dia kaya, dia pemimpin, dia orang pandai, sehingga merasa dengan satu sikap perbuatannya, dia bisa masuk kerajaan surga. Apa sehingga saudara dia menghadapi hal seperti itu? Saudara? Sudah tidak perlu menginjili lah, tidak perlu menyelaku ke gereja. Kalau memang butuh uang, aku transfer. Aku sumbang lah, kamu butuh berapa, gereja mau bangun, aku sumbang. Tapi aku disuruh pergi, enggak.
Ada banyak orang model seperti itu, so. Seperti pemuda itu. So. Ayat 21, 22. So. Perintah Yesus ini tidak berlaku umum ya. Ini perintah Yesus itu hanya berlaku pada pemuda itu saja. Hati-hati menafsirkan. Coba saya baca ayat 21, 22 ya. Ayat 21 kata Yesus kepadanya, jika engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikan kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Setelah perintah daripada ayat 21 ini kepada Yesus kepada pemuda, ini ayat hanya ditujukan kepada pemuda itu saja. Ayat ini tidak berlaku secara umum. Sehingga juga ada banyak orang menggunakan ayat ini untuk mengejek kekristenan. Kamu kalau syaratnya ikut Tuhan Yesus sudah berkata, jualah seluruh hartamu, rumahmu, semuanya baru ikut aku. Orang menyelewengkan ayat ini untuk mengatakan itu syarat ikut Tuhan Yesus. Kalau mereka tidak tahu apa-apa dengan ayat ini, sehingga mereka mempunyai suatu pikiran konsep yang salah bahwa ikut Yesus itu harus menjual rumah dan baru ikut Tuhan Yesus. Padahal ini background daripada ayat ini, saudara, itu bertujuan untuk mempertobatkan pemuda itu. Pemuda itu merasa hebat sehingga pada waktu akhir mengatakan, juallah seluruh hartamu, ikutlah aku. Tujuan perintah pada 21 itu menunjukkan dosa pemuda itu adanya Allah lain. Yaitu uang, hartanya, cintai lebih pada Allah. Itu maksud ayat 21. Dia katakan, perintah apa yang tidak aku lakukan? Aku mengasihi orang tua, aku menyumbang macam-macam. Tapi begitu disuruh jual harta, dia merasa sedih. Saudara. Dan ini itu menunjukkan bahwa pemuda itu ada satu Allah lain atau uang menjadi kecintaan dia. Saudara, apakah saudara juga punya Allah lain? Saudara? Setelah bandingkan dengan kejadian 22 itu Abraham pada waktu mengorbankan anaknya Ishak. Dia tahu itu anak Ishak itu adalah satu-satunya. Dan itu diperoleh dengan sangat sulit sekali. Setelah Ishak lahir, Tuhan menyuruh Abraham untuk mengorbankan Ishak. Apa yang dilakukan Abraham? Dia menurut pada Allah. Karena dia tahu bahwa Ishak itu hanya titipan. Pada waktu perintah Allah mengatakan Abraham korbankan Ishak, dia lakukan tanpa membantah perintah Tuhan. Sudah inilah sesuatu yang kebenaran firman Tuhan atau kebenaran contoh teladan yang baik pada Abraham. Dia tidak memperhalakan semuanya. Bagi Tuhan memerintah, saudara, dia akan lakukan semua itu. Saudara, apakah saudara ada hal-hal berhala yang sulit saudara lepaskan? Dan merasa itu hal yang paling penting dibandingkan dengan Allah. Pemuda itu menganggap uang itu segala-galanya. Sehingga pada waktu dia mengatakan dijual, dia sangat, pemuda itu menolak untuk taat Yesus dan pergi dengan sedih hati. Karena dia merasa dia cinta pada hartanya, bukan cinta pada Tuhan Yesus. Sehingga pada waktu perintah terjadi, saudara, dia lebih sedih. Saudara. Dan pemuda itu pulang dengan sedih hati. Ia pergi dengan sedih, bukan dengan marah, tapi dengan sedih. Ini menunjukkan bahwa Yesus memang benar, tapi pemuda itu tetap tidak mau menuruti perintah Tuhan. Dia lebih cinta hartanya daripada cinta pada Tuhan. Saudara, pemuda ini hormat. Dia mau datang kepada Yesus, dia mau bertanya dengan masa kekalan, tetapi dia terhilang. Saudara, ada banyak orang seperti itu, saudara. Saya mengatakan Pak Liman itu orang begitu baik, begitu dermawan, begitu banyak memberi kepada orang. Tapi orang itu tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana menurut pendapat saudara? Sehingga pertanyaan itu muncul. Masa kan Tuhan itu begitu tega sih?
membawa mereka kepada jurang neraka kalau mereka itu orang baik sekali. Saya katakan saudara, bahwa iman yang hanya menyelamatkan bukan perbuatan baik. Sehingga perbuatan baik apapun yang dilakukan seseorang buahnya luar biasa. Tanpa iman kepada Tuhan Yesus, saya yakin dia tidak mendapatkan anugerah keselamatan. Saudara, inilah satu fakta kebenaran firman Tuhan yang saudara tidak kompromi. Ada banyak orang, orang itu banyak sehingga mati, sementara ada banyak orang-orang yang melakukan satu hal yang begitu jahat di mata Tuhan, tapi dia tetap menerima Yesus. Pada detik-detik akhirnya dia bertobat, dia masuk dalam kerajaan surga. Sesuatu misteri yang kadang-kadang saudara dan saya tidak tahu. Saudara, sukarnya orang kaya masuk kerajaan surga juga digambarkan seperti unta masuk ke dalam lubang jarum. Saudara, ada banyak orang menafsir, oh tuh unta tuh lubang jarum itu cuma nama sebagai lubang. Sebagai lubang jarum itu nama gerbang kecil, saudara. Dikatakan sangat kecil sehingga seekor unta itu sulit masuk pada gerbang kecil itu, saudara. Tapi di sini ini kan hanya perumpamaan dan tidak bisa diterapkan dengan satu sejarah, saudara. Menurut saya, kalau saya membaca dalam Matius 23-24, ini memang betul-betul Tuhan mengatakan bahwa orang kaya itu sulit masuk kerajaan surga. Karena orang kaya itu betul-betul mempunyai Allah yang lain. Sulitnya masuk kerajaan surga karena orang kaya kebanyakan orang kaya, saudara. Itu gandoli istilah banyak megangi kekayaannya lebih dari segala-galanya. Sehingga dia tidak berani melepaskan. Orang kaya yang merasa bahwa ada sesuatu dorongan membuat dia kaya, sehingga dia pergi ke paranormal atau ke dukun-dukun, atau kepada dia membuat itu kaya. Pada waktu disuruh Tuhan Yesus, dia tidak mau melepaskan itu, karena dia merasa dengan melepaskan itu, dia nanti akan menjadi miskin. Seringkali dia takut pada kemiskinan daripada takut kepada Tuhan. Sehingga dikatakan memang betul-betul sulit. Dikatakan orang kaya sulit masuk ke dalam surga, itu betul-betul saya artikan bahwa bukan semua orang kaya. Yang dimaksud Tuhan di sini orang kaya masuk ke dalam surga adalah seperti sifat pemuda itu. Orang kaya menggandoli atau menghalalkan atau mengalahkan uangnya. Kalau orang kaya itu betul-betul menikmati kekayaan dengan cinta kepada Tuhan, dan betul-betul percaya pada Tuhan Yesus secara serius, dia menjadi orang kaya, puji Tuhan. Dan saya yakin dia masuk pada kerajaan surga. Tapi yang masuk di sini orang kaya yang tidak pernah mengenal Tuhan Yesus dan selalu memperhalakan hartanya. Sehingga pada waktu ada satu Injil diberitakan, orang kaya tidak akan pernah mau masuk kerajaan surga karena dia merasa hartanya nomor satu. Ini maksudnya kenapa orang kaya sulit masuk kerajaan surga? Bukan seadanya orang kaya sulit. Bukan berarti orang miskin yang masuk kerajaan surga, enggak. Kalau orang miskin pun kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus, dia juga tidak akan masuk kerajaan surga. Bukan berarti kaya atau miskinnya dalam hal ini. Yang dalam hal ini adalah dia percaya pada Tuhan Yesus atau tidak. Orang kaya pun kalau percaya pada Tuhan Yesus, saya yakin mutlak dia masuk kerajaan surga. Orang kaya masuk kerajaan surga, orang miskin pun kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus, dia tidak akan pernah masuk kerajaan surga. Bukan terletak pada kaya atau miskinnya, terletak pada hatinya. Tetapi kebanyakan, ini maksud saya kebanyakan, kekayaan itu lebih sulit sekali, saudara. Kenapa saya katakan kekayaan itu lebih berbahaya? Jika Matius 21, saudara, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini firman Tuhan mengatakan demikian. Bukan saya berarti anti kekayaan. Enggak, saudara. Maksud ayat ini mengatakan, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Ini menunjukkan bahwa dia begitu memperhalakan kekayaan segala-galanya. Ada banyak seperti itu, saudara. Kekayaan seringkali menguasai pemiliknya. Bukan pemiliknya menguasai kekayaan.
Kekayaan itu menjadi penguasa milik sehingga dia begitu diperintah kekayaan itu sehingga begitu menjadi apa ya, menjadi istilah, menjadi keterikatan pada kekayaan itu. Dan orang kaya biasanya lebih kaya, kepingin kaya, lebih kaya, karena masalah uang itu tidak pernah terbatas. Orang punya 1 M, kepingin 2 M, orang 10 M, kepingin 5 M, terus. Coba saya para koruptor-koruptor, berapa banyak kekayaan yang dikeruk sama dia, apakah dia puas? Dengan mobil begitu banyak, 30 sampai, bikin apa 30, tapi mereka tidak pernah puas. Inilah mamon, saudara. Sehingga kita tidak bisa menyembah hal seperti itu. Yesus katakan pilih, nyembah mamon atau nyembah Allah. Orang nyembah mamon pasti dia akan tidak menyembah Allah. Saudara, uang itu akar cinta uang ya, bukan uang ya. Katakan cinta uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Setelah kekayaan itu juga lebih banyak pencobaan, atau seringkali kita mudah jatuh pada dosa. Sudah merasa sombong, sudah merasa overconfident, merasa semuanya mampu, semuanya bisa dibeli dengan uang, jika sudah melakukan sesuatu misalnya dengan istri 2, 3 tidak ada masalah, karena sudah berani membayar sebagainya, sudah berzina dengan enaknya karena dia merasa dia banyak uang. Setelah inilah keadaan orang kaya. Setelah ayat 25, 26 ayat terakhir, saudara. Pada waktu murid-muridnya mendengar seperti gemparlah, saudara, murid-murid. Konsep muridnya juga mengandung konsep sang salah. Padahal dia sudah mengikuti Yesus berapa puluh tahun, saudara. Seringkali konsep keselamatan itu menjadi suatu hal yang begitu sulit pada secara sederhana. Dikatakan sulit orang kaya berdoa, yang mana Tuhan yang masuk kerjaan Allah? Di ayat 26 dikatakan sesuatu tidak mungkin bagi manusia menjadi mungkin bagi Tuhan. Akhirnya orang murid-muridnya, aduh siapa yang bisa masuk kerajaan surga ya? Kalau kata orang kaya sulit sekali masuk kerajaan surga. Saudara, keselamatan itu betul-betul anugerah Tuhan. Itu bukan hasil perjuangan saudara dan saya. Anugerah keselamatan itu adalah hak mutlak dari Tuhan. Dan itu sudah jelas karena Alkitab. Akulah jalan, hidup, dan kebenaran. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu sudah jelas, saudara. Hanya melalui Yesus Kristuslah, saudara. Saudara menuju pada satu kerajaan surga. Jangan pernah bermimpi, saudara. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Ada banyak jalan menuju ke surga. Itu kata orang-orang liberal, saudara, yang tidak percaya Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sebagai orang Kristen sejati, saudara, mempunyai keyakinan mutlak bagi firman Tuhan yang tidak pernah keliru. Banyak mengatakan kok begitu fanatiknya iman pada Tuhan Yesus. Bukan saya fanatik, ini memang firman Tuhan mengatakan demikian. Saudara. Hanyalah Yesus Kristuslah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Di luar Tuhan Yesus sudah tidak akan pernah bisa berbuat apa-apa. Orang kaya, orang pemuda kaya itu mengatakan, wah dengan akan satu perintah-perintah sudah masuk ke surga. Tuhan berikan satu perintah, jualah hartamu langsung, dia sedih. Jadi semua orang tidak akan pernah sempurna. Justru kita mendapatkan anugerah keselamatan itu betul-betul anugerah Tuhan. Secara keadilan, saudara, semua itu kita masuk pada jurang neraka. Saudara. Karena semua manusia itu berdosa, tidak ada manusia yang tidak berdosa. Sejak pada keturunan Adam, semua manusia berdosa. Jika saya bisa diampuni dosa itu karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Yesus datang ke dunia yang sudah direncanakan sebelum dunia dijadikan. Itu rencana Yesus datang ke dunia. Sehingga pengampunan salib itu adalah rencana Tuhan, bukan rencana iblis. Sudah betul-betul menyadari bahwa ini rencana Tuhan. Sehingga Allah memikirkan sesuatu tidak mungkin dilakukan manusia karena manusia sudah berdosa. Dia lakukan. Dia datang ke dunia,
Yesus itu diutus ke dunia sebagai manusia, kan yang ditebus manusia, sehingga dia menjadi manusia. Dan sesuatu yang tidak mungkin saudara tebus sendiri, saudara. Yang menebus adalah orang yang tidak pernah berdosa. Hanya satu manusia secara legal ada di dunia yang tidak pernah berdosa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua manusia, sejak manusia perjanjian lama sampai perjanjian baru, saya katakan, tidak ada yang tidak berdosa. Sehingga ada banyak ajaran muncul. Kemarin dulu ada Zoom di suatu hanya mengatakan kalau kita sudah terima Yesus, kita tidak pernah berdosa lagi. Enggak, siapa bilang? Kita bisa berdosa, tapi bukan harus. Dan sebagai anak Tuhan bisa jatuh pada dosa, tapi tidak mungkin hidup di dalam dosa. Jatuh pada dosa, kita sebagai anak Tuhan yang sudah tebus, minta pengampunan pada Tuhan, Tuhan akan mengampuni. Dan kita bukan seperti babi. Pada waktu kita jatuh, kita menikmati, enggak. Kita pasti melompat. Dan pasti tidak menikmati dosa. Orang di luar Yesus Kristus, dia menikmati dosa. Orang kaya itu menikmati dosanya karena dia menghalalkan kekayaannya. Anak Tuhan sejati, dia yakin semua kekayaan itu dari Tuhan. Sehingga pada waktu dia memberikan sesuatu itu untuk Tuhan. Sehingga sudah konsep keselamatan betul-betul dari Tuhan. Tidak bisa dengan perbuatan-perbuatan baik apapun, saudara. Bukan saya anti perbuatan baik. Kalau saudara sudah terima Yesus Kristus, itu harus dibuktikan dengan perbuatan baik. Beda saudara dengan perbuatan baik. Kalau saudara sudah terima Yesus Kristus, saudara selalu mengalami hal-hal yang tidak baik, selalu berbuat dosa seenaknya, saya juga yakin saudara bukan anak Tuhan. Anak Tuhan itu pasti menjauhi dosa. Semaksimal mungkin membuat dosa semaksimal mungkin. Tapi bisa jatuh, bisa. Dan memang itu satu hal yang diajarkan. Bukan harus jatuh dosa, tapi bisa. Kapal terbang dirancang supaya tidak pernah jatuh. Tapi bisa jatuh, bukan harus jatuh. Maka itu kita perlu Tuhan Yesus. Pada waktu kita jatuh pada dosa, kita minta ampun kepada Tuhan dengan serius dan bertobat dengan serius. Dan saudara ingat pada waktu saudara mengaku dosa depan Tuhan, Tuhan itu setia dan adil. Setia, Tuhan itu pasti mengampuni dosa saudara dan saya. Tapi adil jangan pernah lupa. Saudara berbuat dosa, tanggung jawab saudara. Keadilan itu muncul dengan Tuhan menghajar saudara. Ajaran Tuhan itu begitu menyakitkan. Sangat tidak enak. Maka itu jangan main-main dengan dosa. Setelah akhir khotbah saya, saudara, makna apa yang kita ambil daripada khotbah ini, saudara? Waktunya sudah setengah jam lebih, saudara. Hati-hati dengan kekayaan. Saya tidak di kekayaan. Puji Tuhan kalau anak-anak saya semuanya kaya, puji Tuhan. Tapi saya katakan hati-hati dengan kekayaan. Seringkali orang lupa. Kalau sudah kaya, merasa overconfident, merasa sombong, merasa saudara bisa sendiri, makan pun tidak perlu berdoa, ini makan aku makan sendiri, uang-uangku sendiri, aku bisa mampu kok membeli makanan macam-macam, saudara. Sehingga sudah dia lupa bahwa semua dari Tuhan. Ini hati-hati dengan kekayaan. Hati-hati juga dengan jabatan atau kepandaian macam-macam, saudara. Kalau sudah semua memperhalakan kepandaian atau jabatan merasa paling hebat, saudara. Di situ saudara mengalami kejatuhan. Awal dari kejatuhan yaitu kesombongan. Atau sombong adalah awal dari kejatuhan. Saudara pada waktu saudara kaya, saudara harus sadar kekayaan itu dari Tuhan dan harus digunakan untuk Tuhan. Teman saya begitu kaya pada waktu, kenapa yuk kaya? Dia katakan, Pak Liman, aku tidak bisa apa-apa. Aku punya pabrik ini bukan karena aku hebat. Bukan aku punya pegawai hebat, bukan aku punya anak. Ini karena Tuhan. Nah, itu menjadi sikap seorang anak Tuhan. Pada waktu saya menghadapi kesuksesan,
sadar bahwa kesuksesan itu dari Tuhan. Sehingga apa yang saya lakukan dengan kekayaan itu untuk Tuhan, kepada Tuhan, oleh Tuhan. Lain dengan orang mengatakan, karena ini karena usahaku, karena aku pandai memilih orang-orang, akan aku serius, aku fokus, aku bekerja keras siang malam, macam-macam hal soalnya di aku. Sehingga dia merasa overconfident dan sombong. Kalau anak Tuhan, apapun saudara tidak akan pernah sombong. Jadi hamba Tuhan pun saudara, jangan pernah sombong. Ada banyak hamba Tuhan dulu kecil begitu disuruh khotbah, wah semuanya begitu besar saudara. Jadi fakta terjadi, ada banyak hamba Tuhan yang besar kalau sudah disuruh khotbah, dia akan memperhitungkan berapa banyak uang yang didapatkan. Saya nginep di hotel mana? Saya naik kendaraan apa? Karena dia merasa hebat, merasa besar, terkenal. Kalau mengundang dia tuh begitu sulitnya dengan keuangan. Dia lupa, saudara. Bahwa kepandaian sebagai hamba Tuhan atau sebagai firman Tuhan itu dari Tuhan. Tidak bisa kita tukar dengan cara-cara itu, saudara. Jadi sebagai hamba Tuhan, apapun keadaan kita terkenal juga terkenal, pandai itu tidak. Kita menjadi orang yang rendah hati karena sadar. Jikalau saya bisa berkhotbah seperti ini, itu anugerah Tuhan. Sehingga pada waktu saya diminta oleh orang untuk berkhotbah, selama ada waktu, selama ada kesempatan, tidak akan pernah menolak. Karena satu kenikmatan dari melayani Tuhan, bukan beban. Dan suatu kenikmatan pada waktu firman Tuhan diberitakan, mungkinkah firman Tuhan itu berguna bagi orang lain, menjadi berkat orang lain, sehingga bukan memikirkan pribadi saya, bukan memikirkan keibuan saya. Ngapain saya membuang-buang waktu untuk khotbah yang tidak dibayar macam-macam. So, kalau konsep pikiran itu ada dalam di saudara saya, saudara menjadi orang ikut. Saudara dipilih oleh Tuhan, saudara diberikan pandangan oleh Tuhan. Tuhan itu gratis, nggak pernah disuruh bayar. Dan kenapa saudara melakukan seperti itu dengan apa timbal balik untuk membayar? Hati-hati dengan ketenaran, hati-hati dengan kekayaan. Yang kedua, saudara, jangan ada Allah lain dalam hidup saudara. Fokus dalam hidup saudara, pikiran saudara hanya Tuhan. Paulus katakan, hidupku bukan aku lagi, tetapi Tuhan yang hidup dalam dirinya. Sehingga dia melakukan segala sesuatu apapun dengan keadaan apapun, dia tidak peduli. Maka dikatakan, celakalah aku kalau aku tidak mendengar Injil. Paulus di penjara, Paulus dirajam. Ini Paulus bicara Paulus. Dia katakan enggak apa-apa, asal Injil diberitakan. Aku tahu itu kekurangan apa atau kelebihan. Sehingga Paulus tidak memperhalakan Allah lain. Dalam pikiran, benak pikirannya itu hanya satu, yang pada Tuhan Yesus Kristus. Setelah tirulah tokoh-tokoh Alkitab yang begitu banyak kesalahan. Daud, Abraham, Yusuf, Paulus, Timotius, contoh-contoh yang begitu baik untuk bagaimana saudara punya fokus tujuan hidup saudara hanya untuk menyenangkan Tuhan, bukan untuk menyenangkan pribadi saudara saya. Yang ketiga, yang terakhir, saudara menjadi Tuhan adalah taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai saudara meninggalkan dunia. Saudara taat, ketaatan kepada Tuhan tidak boleh dikompromi dengan apapun. Setia kepada Tuhan. Setia kepada Tuhan di posisi kondisi apapun yang saudara alami. Saudara dalam kondisi sehat atau sakit. Saudara dalam kondisi punya Allah tidak punya uang. Tetap setia kepada Tuhan. Jangan karena situasi kondisi yang menentukan saudara setia kepada Tuhan. Apapun keadaan saudara saya, semua tunduk Tuhan. Jika saudara punya ketaatan setia kepada Tuhan sampai akhir hidup saudara saya. Saudara, bila firman Tuhan yang singkat membuat saudara makin dekat kepada Tuhan, makin mencintai Tuhan, makin tunduk kepada Tuhan. Maka saudara lakukan seperti itu. Jangan tiru mahasiswa muda yang merasa hebat. Tirulah Abraham, tirulah Paulus. Rasa dirinya tidak ada apa-apanya dan tunduk pada Tuhan. Amin.
Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih dan puji syukur. Kami bisa berkhotbah mengenai bagaimana apakah sulit orang kaya masuk kerjaan surga sudah sampai beberkan dengan berbagai macam alasan. Bukan masalah kaya atau miskin, tapi percaya pada Tuhan Yesus termasuk kerjaan surga. Sehingga orang kaya pun kalau merasa hal itu benar depan Tuhan dan percaya pada Tuhan Yesus, saya yakin dia pasti masuk kerjaan surga. Walaupun orang miskin pun, kalau tidak percaya pada Tuhan Yesus, saya yakin dia tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Karena masuk kerajaan surga itu adalah betul-betul hak mutlak Tuhan, kedaulatan Tuhan. Dan hanya melalui Yesus Kristus lah mereka boleh mendapat anugerah keselamatan. Tuhan tolonglah anak-anak budisi mendengar firman Tuhan. Pada saat mereka menjadi kaya, supaya mereka tidak lupa pada Tuhan. Yakin bahwa semua kekayaan dari Tuhan. Sudah pada waktu mereka menghadapi suatu kemiskinan atau suatu kekurangan, mereka tidak marah pada Tuhan. Dan mereka yakin Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan menolong untuk anak Tuhan. Anak Tuhan tidak mungkin kekurangan. Anak Tuhan tidak mungkin mengalami hal yang aneh-aneh. Semuanya sudah dikuasai oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dilindungi oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan. Sehingga kondisi-kondisi yang kurang tidak enak pun tetap yakin Tuhan memelihara. Dan Tuhan akan tidak membiarkan. Bila firman memberikan kekuatan pada saudara saya untuk tetap setia, tetap taat pada Tuhan sampai akhir hidup kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.